Salam damai sejahtera untuk kita semua. Apa kabar? Doa dan harapan saya kita semua dalam keadaan sehat, diberkati, bahkan sukacita. Biarlah sukacitanya Tuhan mengalir dalam setiap kehidupan kita, pribadi lepas pribadi. Sehingga kita boleh ada sebagaimana kita ada, bukan karena kuat dan gagah, bukan karena keperkasaan dan kemampuan di dalam setiap kehidupan kita, tetapi oleh kasih dan anugerah Tuhan yang terus mengalir di dalam setiap kehidupan kita, pribadi lepas pribadi. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Pendeta Andi Lukman Jonathan yang kembali memberikan kesempatan kepada saya untuk sharing bersama-sama akan kebenaran firman Tuhan. Beliau selaku Gembala Sidang GBP Taman Firdaus, biarlah kasihnya Tuhan, damainya Tuhan menjadi bagian di dalam setiap kehidupan beliau. Puji nama Tuhan, saudaraku yang dikasih Tuhan. Hari ini saya akan sharing akan kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dalam kitab Yunus pasal yang pertama ayat 1 sampai yang kelima. Kitab Yunus pasal yang pertama ayat 1 sampai yang kelima, yaitu dengan tema peka terhadap panggilan Tuhan. Peka terhadap panggilan Tuhan. Sebelum lebih jauh kita belajar akan kebenaran firman Tuhan di kesempatan hari yang berbahagia ini, izinkan saya untuk pertama-tama berdoa supaya kita mampu memahami akan kebenaran firman Tuhan di kesempatan hari yang berbahagia ini. Mari kita berdoa, saya pimpin kita dalam doa. Bapa kami yang di sorga, terpujilah namamu dari kekal sampai kekal. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang kau anugerahkan di dalam setiap kehidupan kami. Kami ada sampai detik ini semua oleh kasih-Mu. Kami ada sampai saat ini semua oleh anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan untuk napas hidup. Terima kasih Tuhan untuk kesehatan. Terima kasih Tuhan untuk berkat-berkat-Mu. Baik berkat jasmani, berkat rohani yang kau limpahkan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih untuk waktu ini, untuk kami bersama-sama belajarkan kebenaran firman-Mu. Firman Tuhan yang hidup, firman Tuhan yang sanggup melawan, menjamah, mendidik, mengajar, membimbing, bahkan menyembuhkan setiap kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Bapa, berfirmanlah kepada kami semua, karena kami siap untuk belajarkan kebenaran firman Tuhan. Sama-sama katakan, amin. Saudara yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan, berbicara tentang peka terhadap panggilan Tuhan, saudara. Satu topik yang sangat menarik yang kita pelajari di kesempatan sore yang berbahagia ini. Peka terhadap panggilan Tuhan. Mari kita mendasarinya dengan satu kebenaran firman Tuhan dalam kitab Yunus. Pasalnya yang pertama, ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Saya akan membunyikan bagi kita semua, demikianlah firman Tuhan. Yunus mengingkari panggilan Tuhan. Yunus mengingkari panggilan Tuhan. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amittai. Demikian, bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka, karena kejahatan telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yapo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik ke kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar, sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Awak kapal menjadi takut, masing-masing berteriak-teriak kepada Allahnya. Dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankannya. Tetapi Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah dan berbaring di situ, lalu tertidur dengan nyenyak. Terpujilah nama Tuhan. Yang dikatakan berbahagialah setiap Anda dan saya yang diberikan waktu dan kesempatan untuk bersama-sama belajar akan kebenaran firman Tuhan. Hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat, di mana banyak umat manusia menjadi acuh tak acuh, di mana banyak manusia
menjadi pribadi-pribadi yang super sibuk, di mana banyak umat manusia menjadi tidak mau tahu akan janji-janji firman Tuhan, akan kebenaran firman Tuhan ini, saudaraku yang dikasih Tuhan. Mereka lebih condong dengan kesibukan, kepentingan pribadi lepas pribadi mereka, kegiatan pekerjaan mereka sehari-hari, dan tanpa lagi ingat akan Sang Penciptanya, tanpa lagi ingat akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tetapi yang dikatakan berbahagialah Anda dan saya yang hari ini diberikan waktu dan kesempatan untuk bersama-sama menyelidiki rahasia-rahasia ilahi, menyelidiki kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang disampaikan kepada kita. Biarlah setiap kita membuka hati kita, membuka pikiran kita, membuka hidup kita, membuka pribadi kita untuk dilawat, dibimbing, diajar, dibentuk, digembleng oleh kebenaran firman Tuhan. Saya yakin dan percaya ketika kita membuka hidup kita, maka kita akan mengerti, maka kita akan peka terhadap panggilan Allah atau peka terhadap panggilan Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, Lembaga Alkitab Indonesia memberikan tema Yunus mengingkari panggilan Tuhan. Firman Tuhan yang baru saja kita baca, firman Tuhan yang baru saja kita selidiki, firman Tuhan yang baru saja kita renungkan bersama-sama. Di situ mengisahkan, menceritakan panggilan Tuhan terhadap Yunus. Supaya apa, saudaraku yang dikasih Tuhan? Ya. Supaya Yunus pergi dan memberitakan kabar baik, kabar keselamatan, kabar gembira itu kepada umatku Niniwe. Ya. Di mana sudah tersiar, terdengar di telinga Tuhan bahwa kejahatan yang dilakukan oleh bangsa Niniwe, oleh orang-orang yang ada di bangsa Niniwe itu sangat-sangat besar. Kehidupan yang sudah hancur, kehidupan yang sudah tidak amburadul, saudaraku yang dikasih Tuhan. Mereka lebih condong untuk melakukan apa yang tidak berkenan kepada Tuhan, melakukan apa yang jahat kepada Tuhan, mengingkari setiap panggilan oleh Tuhan. Dan mereka tidak lagi peka terhadap janji-janji firman Tuhan, saudaraku yang dikasih Tuhan. Mereka tidak lagi memiliki waktu untuk bersama-sama dengan Allah. Mereka sibuk dengan kegiatan-kegiatan mereka pribadi lepas pribadi. Mereka sibuk dengan aktivitas mereka, saudaraku yang dikasih Tuhan. Ya. Aktivitas yang mendukakan hati Tuhan. Aktivitas yang memelukan hati Tuhan, pekerjaan yang menduakan, ya, yang menyakiti hati Tuhan itu yang mereka lakukan. Firman Tuhan mencatat bahwa ya, kejahatan mereka begitu besar, saudaraku yang dikasih Tuhan. Allah tidak menginginkan bangsa Niniwe untuk binasa. Allah tidak menginginkan orang-orang Niniwe mendapat kebinasaan, tetapi yang Allah inginkan bangsa Niniwe, bangsa yang besar itu, orang-orang Niniwe memperoleh keselamatan yang besar. Itu yang Tuhan inginkan, saudaraku yang Tuhan Yesus kasih. Itu yang Tuhan rindukan terhadap bangsa Niniwe, sehingga Tuhan memanggil Yunus untuk segera berangkat ke Niniwe dan memberitakan kabar baik itu, memberitakan firman Tuhan itu, memberitakan berita keselamatan itu, memberitakan bahwa Yesus adalah satu-satunya juru selamat dunia yang memberikan keselamatan bagi dunia ini. Namun secara manusia, saudaraku yang dikasih Tuhan, kita juga sadar, mungkin kita juga sama persis seperti Yunus, kita berpikir panjang, saudaraku yang dikasih Tuhan. Karena Yunus dilengkapi dengan pikiran oleh Tuhan, pastinya dia juga berpikir. Pastinya juga dia sudah sedikit mengetahui
tentang kehidupan yang ada di bangsa Niniwe. Ya. Sehingga saudaraku yang dikasih Tuhan, ya, Yunus secara manusia dia takut, dia cemas, dia khawatir akan kehidupan, akan keselamatannya, saudaraku yang dikasih Tuhan. Ya. Yunus secara manusia dia meragukan akan panggilan-panggilan itu. Tetapi pembelajaran yang terpenting yang hari ini kita renungkan bersama-sama, saudaraku yang dikasih Tuhan, untuk kita peka terhadap panggilan Allah. Untuk kita peka bersama-sama terhadap panggilan Tuhan. Mungkin hari ini Tuhan memanggil Anda untuk memberitakan kabar baik itu terhadap orang-orang yang ada di sekelilingmu. Mungkin hari ini Allah memanggil engkau untuk memberikan keselamatan, memberitakan keselamatan kepada orang-orang yang ada di sekelilingmu. Tetapi kita acap sekali tidak sadar akan panggilan itu. Hari ini pembelajaran yang terpenting, hari ini pembelajaran yang sangat berharga, ya, untuk kita bersama-sama peka terhadap panggilan Allah. Wahai umat Kristiani di seluruh dunia, wahai kita pengikut-pengikut Tuhan Yesus Kristus, hari ini firman Tuhan menyapa Anda dan saya untuk mampu peka terhadap panggilan Tuhan, saudaraku. Yang pertama dapat kita lihat, saudaraku yang dikasih Tuhan, ya. Yang pertama, Tuhan memanggil Yunus untuk pergi ke Niniwe. Itu yang pertama. Ada maksud, ada tujuan. Yesus memanggil Yunus dan mengutus Yunus untuk pergi ke Niniwe. Tetapi Yunus tidak peka terhadap panggilan itu. Dia meragukan terhadap panggilan itu. Yang kedua, saudaraku yang dikasih Tuhan, Tuhan memanggil Yunus untuk menyerukan firman Tuhan kepada bangsa Niniwe. Allah merindukan firman Tuhan tersiar di bangsa Niniwe. Allah merindukan orang-orang yang ada di bangsa Niniwe mendengarkan kabar baik, kabar keselamatan itu, saudaraku yang dikasih Tuhan. Tetapi ketika Yunus mengingkarinya, mengingkari panggilan itu, kabar itu tidak tersiarkan. Nah, saudaraku yang selanjutnya, saudaraku, Tuhan memanggil Yunus untuk menyampaikan pesan Allah agar orang-orang Niniwe bertobat. Allah tidak merindukan, Allah tidak menginginkan bangsanya yang rusak, anak-anaknya yang rusak, yang hidup di dalam kegelapan, yang hidup dalam kehancuran, yang hidup dalam dosa, mendapatkan kebinasaan, hidup dalam kebinasaan. Tetapi Allah rindukan anak-anaknya yang hidup di dalam dosa, yang hidup di dalam kegelapan, yang hidup dalam kejahatan, berpaling dan berbalik kepada Dia dan bertobat. Itu yang Allah rindukan dan mendapatkan keselamatan. Sekali lagi, Allah tidak merindukan Anda dan saya. Allah tidak merindukan bangsa Niniwe yang dicatat oleh firman Tuhan yang jahat, mendapatkan kebinasaan, tetapi Allah menginginkan bangsa Niniwe mendapatkan keselamatan yang besar. Berikan kemuliaan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, saudaraku yang dikasih Tuhan. Yang keempat, saudaraku yang dikasih Tuhan, Tuhan memanggil Yunus untuk menjadi alatnya bagi bangsa Niniwe. Ya. Harus kita sadari, harus kita renungi, harus kita garis bawahi. Ketika Tuhan yang memanggil kita, ketika Tuhan yang memilih kita, ketika Tuhan yang mengutus kita, maka Tuhan pula yang bertanggung jawab. Katakan amin. Maka Tuhan pula yang berdaulat. Maka Tuhan pula yang menyertai kita. Karena Tuhan kita adalah Tuhan Immanuel. Allah yang beserta kita. Allah yang tidak pernah membiarkan kita
hidup dalam kesendirian, hidup dalam kebinasaan, hidup di dalam dosa. Tetapi Allah merindukan kita hidup di dalam kebenarannya. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, tetapi apa yang didapatkan oleh Yunus, apa yang kita dapatkan, pembelajaran yang kita dapatkan dari kisah Yunus pasal 1 ayat 1 yang kelima ini. Yang pertama, saudaraku, tidak peka terhadap panggilan Tuhan. Dia tidak peka. Yunus tidak peka terhadap panggilan Tuhan. Ya. Itu yang pertama. Mungkin hari ini Anda dan saya mendapat panggilan ilahi untuk menjadi saluran berkat di tengah-tengah keluargamu. Mungkin hari ini ada anggota keluargamu, ada anggota rumah tanggamu yang memerlukan keselamatan itu, yang membutuhkan kabar baik itu. Sadarilah, engkau diberikan tugas yang ilahi untuk menjadi saluran berkat bagi mereka, untuk menjadi dampak yang besar bagi mereka, saudaraku yang dikasihi. Tetapi apa yang didapatkan Yunus? Mengingkari panggilan Tuhan itu. Yunus mengingkari panggilan Tuhan. Yang selanjutnya, saudaraku, Yunus lari daripada panggilan itu. Ya. Yunus mengutusnya ke Niniwe, dia lari ke Tarsis. Mau lari ke Tarsis, saudaraku. Nanti resiko akan kita pelajari bersama-sama. Sanksi yang harus didapatkan ketika mengingkari panggilan ilahi itu. Yang selanjutnya, saudaraku, Yunus meragukan penyertaan Tuhan. Ada berapa tadi pembelajaran terpenting? Yang pertama, saudaraku, Yunus mengingkari panggilan Tuhan. Yang kedua, Yunus lari pada panggilan Tuhan itu. Yunus meragukan penyertaan Tuhan. Yunus tidak percaya dengan janji penyertaan Tuhan. Yunus berbohong terhadap Tuhan, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Hati-hati. Mungkin ketika Anda berbohong dengan gembala Anda, pendeta Anda, ya bisa-bisa saja. Tetapi Anda harus sadari, pribadi oknum yang Anda bohongi itu siapa. Oleh sebab itu, Tuhan menginginkan kalau ya di atas ya, tidak di atas tidak. Kalau benar, katakan benar. Kalau salah, katakan salah, saudaraku yang dikasih Tuhan. Wow, dahsyat, saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, di sini di dalam ayat yang kelima, ayat yang keempat, ayat kelima ini, di situ ada resiko, ada sanksi. Ketika kita mengingkari, ketika kita lari, ketika kita tidak peka terhadap panggilan itu. Yang pertama, saudaraku, tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar. Ya, hati-hati, saudaraku yang dikasih Tuhan. Allah menurunkan angin ribut sehingga ya, terjadilah badai besar. Alkitab mencatat lalu terjadilah badai besar sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Wow. Dampak dari ketidakpekaan. Dampak ketika kita mengingkari panggilan itu. Dampak ketika kita lari daripada panggilan itu. Yang selanjutnya, saudaraku yang dikasih Tuhan, awak kapal menjadi takut, masing-masing berteriak kepada Allahnya, dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankannya. Ya. Banyak orang yang terimbas, terdampak dari ketidakpekaan kita. Saudaraku yang dikasih Tuhan, hari ini adalah hari yang baik.
bagi kita. Bukan hari yang jahat, tetapi hari-hari ini adalah hari-hari yang baik. Hari-hari yang tepat untuk kita terus memberitakan kabar baik. Untuk kita terus memberitakan firman Allah. Untuk kita terus menyiarkan berita keselamatan itu di seluruh penjuru dunia ini. Baik di kota-kota maupun di desa-desa pelosok-pelosok. Allah merindukan keselamatan yang besar bagi kita semua. Allah merindukan keselamatan yang besar terjadi atas dunia ini. Allah merindukan keselamatan terbesar terjadi atas Indonesia ini. Allah ingin keselamatan terbesar terjadi atas rumah tangga dan keluargamu. Dan Allah ingin keselamatan terbesar terjadi dalam setiap pribadi lepas pribadimu. Tetapi harus kita sadari, saudaraku yang dikasihi Tuhan, peka terhadap panggilan. Itu pokok pentingnya. Banyak di antara kita tidak peka terhadap panggilan. Kita hidup semau-mau kita. Kita hidup dengan berjalan sendiri tanpa meminta tuntunan Tuhan. Tetapi hari ini, apapun yang engkau lakukan, apapun yang engkau cita-citakan, apapun yang engkau kerjakan, apapun yang kita usahakan, berserahlah kepada Tuhan. Maka Tuhan yang berdaulat, yang sanggup memberkati dan membuka jalan. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Amin. Mari kita berdoa. Letakkan tangan kanan di dada Anda. Mungkin Anda mengalami masalah, pergumulan hidup, sakit penyakit, ya, bisnis bangkrut, kegagalan, dan segalanya. Saya akan berdoa untuk kita bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa, sore hari ini kami memiliki waktu yang indah, waktu yang tepat, waktu yang baik untuk belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk waktu ini. Saat ini hamba berdoa buat saudara-saudara kami yang saat ini meletakkan tangan mereka di dada mereka. Tanda mereka berserah penuh terhadap Engkau atas pergumulan mereka, atas himpitan hidup mereka, atas setiap masalah-masalah, rintangan-rintangan hidup mereka, sakit penyakit yang terus membelenggu mereka. Di dalam nama Yesus Tuhan lepaskan. Di dalam nama Yesus Tuhan bebaskan. Setiap kami telah diberikan kemerdekaan. Hari ini dan sampai selama-lamanya kami menjadi pribadi-pribadi yang merdeka. Kami menjadi pribadi-pribadi yang tangguh. Kami menjadi pribadi-pribadi yang kuat. Matraikan kebenaran firman Tuhan ini di setiap kami yang merenungkannya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Sama-sama katakan. Amin. Shalom.